Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Sebelum kita merenungkan dan membaca kebenaran firman di malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan, membaca, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Amin. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Hidup menurut daging atau roh? Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Dari pembacaan firman di malam hari ini, kita akan merenungkan khusus di ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk hidup menuruti keinginan daging. Jelas, sebagai manusia, keinginan daging itu memang sangat-sangat paling susah bagi kita untuk terlepas. Keinginan daging, ingin kaya, ingin punya segala sesuatu, itu yang benar-benar sangat susah terlepas dari kehidupan kedagingan kita. Kita sangat cenderung untuk hidup menuruti keinginan daging daripada tunduk kepada Allah, kepada Tuhan, dan hidup dipimpin oleh roh. Ada tertulis, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Memang tidak mudah menjauh dari dosa dan melepaskan diri dari ikatan dosa yang selama ini membelenggu hidup. Tanpa adanya pertobatan sejati, kita akan selalu ada dalam jerat iblis. Tanpa ada pertobatan sejati, kita akan selalu ada dalam jerat iblis.
sia-sia saja membanggakan diri karena status kita sebagai orang Kristen atau anak Tuhan. Padahal cara hidup kita sama dengan orang-orang dunia yang belum diselamatkan. Sebab firman-Nya dengan tegas menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus memiliki kualitas hidup yang berbeda sebagai ciri khas yang membedakan kita dengan orang dunia. Kita harus bisa menjadi saksi Kristus, hidup seperti surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Sebab dunia membutuhkan bukti. Tuhan menuntut kita untuk menghasilkan buah-buah roh. Dan kita hanya bisa berbuah jika kita tinggal di dalam Tuhan dan di dalam kita. Tinggal dalam Tuhan artinya selalu dekat dengan Tuhan serta taat melakukan kehendak-Nya. Sehingga Tuhan akan bekerja dalam hidup kita melalui karya Roh Kudus yang akan memimpin kita pada ketaatan. Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kadang-kala kita ingin melepaskan diri dari perbuatan daging yang menyesatkan, tapi iblis yang penuh tipu muslihat tidak menyerah begitu saja. Iblis selalu berusaha melemahkan iman anak-anak Tuhan, sehingga banyak dari kita yang masih saja jatuh dalam dosa yang sama dengan melakukan penyembahan berhala, hidup dalam perzinahan, pesta pora, dan hawa nafsu yang tanpa kita sadari telah mengotori bait Roh Kudus yang ada di dalam kita. Untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita memerlukan Tuhan untuk mengubah hati kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kami sudah bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Pada kebenaran firman-Mu di malam hari ini, Engkau mau mengajarkan kepada kami untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Memang kami sadari Tuhan bahwa kehidupan kami, kedagingan kami itu sungguh-sungguh sangat besar. Kadang ketika kami sudah sukses, kami sudah punya banyak uang, kadang kami lupa akan Engkau. Kami hanya melakukan kepentingan kedagingan kami. Kami berfoya-foya, membeli segala sesuatu. Semua kami merasa bahwa itu adalah yang kami inginkan. Sehingga kedagingan kami itu begitu besar, Tuhan. Sehingga kami melupa akan kebenaran Roh-Mu yang kudus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu di malam hari ini, ajarkan kepada kami untuk bisa lebih berserah diri, menyerahkan kehidupan kami dituntun oleh Roh Kudus. Ketika kami dituntun oleh Roh Kudus, maka Tuhan selalu akan menyertai kami. Tuhan selalu akan memberkati kami dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman-Mu di malam hari ini Tuhan, ajarkan kepada kami lebih dekat lagi kepada Engkau Bapa, agar tuntunan Roh Kudus tidak pernah jauh dalam hidup kami. Kami akan perlahan-lahan meninggalkan segala keinginan kedagingan kami, Tuhan.
Kami mohon tuntunan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, agar kami hidup lebih dekat lagi dengan Engkau. Inilah doa kami di malam hari ini Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang kami persembahkan kepada Engkau di malam hari ini. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua usaha pekerjaan kami ke dalam tangan. Kami mohon belas kasihan daripada-Mu Tuhan. Engkau selalu turut campur tangan melalui Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami, dalam hati pikiran kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan merenungkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Biarlah firman-Mu akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan akan sabda kebenaran firman kami di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.